Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Kita masih membicarakan tentang takbir ya, dalam bacaan Imam Ibnu Katsir, khususnya Imam Al-Bazzi. Ya, jadi takbir di sini adalah kekhususan bagi Imam Al-Bazzi saja ya. Kalau Imam Kumbul tidak ada bacaan takbir. Imam Kumbul tidak ada bacaan takbir. Dan untuk Imam Al-Bazzi sendiri pun juga tidak wajib ya. Tidak wajib, tidak diharuskan adanya takbir. Ya, karena juga ada wajah tanpa takbir juga boleh dibolehkan. Ya. Nah, untuk yang membaca takbir itu ada ketentuannya ya. Ada ketentuan yang harus diikuti. Ya. Nah, ini pada kesempatan ini akan kita bicarakan kembali, akan kita bahas tentang bagaimana cara membaca takbir pada bacaan Imam Al-Bazzi. Baik, di sini disebutkan bahwasanya takbir itu dimulai dari akhir surat Ad-Duha sampai akhir surat An-Nas. Ya. Jadi dimulainya dari akhir surat Ad-Duha ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak dan seterusnya. Sampai akhir surat An-Nas. Apabila di surat An-Nas dia takbir, ya, maka harus diikuti dengan surat Al-Fatihah. Ya, diikuti dengan surat Al-Fatihah dan 5 ayat awal surat Al-Baqarah. Ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi sampai wa ulaika humul muflihun. Ya. Tapi nanti kalau seandainya kita baca Al-Fatihah tidak ada di situ ya. Jadi bacaan takbir tidak ada bacaan takbir ya. Kalau selesai Al-Fatihah tidak ada takbir ya. Jadi takbir itu berlaku hanya untuk surat-surat khotam, mendekati khotam, khatam Al-Qur'an. Diawali dengan akhir surat Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, bagaimana cara membaca takbir di antara dua surat ya? Di sini ada 8 wajah, ada 8 pola, ada 8 cara bacaan takbir di antara dua surat. Ada dua wajah. Di sini wajahnya menjadikan takbir itu di akhir surat. Ya, takbir itu digabung dengan akhir surat. Ya, kalau takbir digabung dengan akhir surat, maka di sini ada dua wajah. Kemudian nanti ada dua wajah yang menjadikan takbir itu di awal surat. Dan nanti ada 3 wajah ya, yang menjadikan takbir di akhir surat atau di awal surat. Ya. Dan yang terakhir ada 1 wajah yang dilarang. Jadi totalnya ada 8 wajah. Nanti akan kita rinci satu persatu ya. Kalau sekarang belum jelas, nanti akan dirinci lagi supaya lebih jelas. Kita mulai dengan ada 2 wajah yang mana takbir itu ada di akhir surat. Ya, maksudnya takbir itu digabung dengan disambung dengan akhir surat.
Wajah yang pertama, ya, mewasolkan akhir surat dengan takbir. Ya. Kemudian waqaf, mengambil nafas. Kemudian membaca basmalah, ya basmalahnya disambung dengan awal surat berikutnya. Ya, contohnya di sini ya, ada diterangkan ini. Ini bacaan pertama ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadditsillahu akbar. Ya, fahadditsillah bacanya bi ni'mati rabbika fahadditsillahu akbar. Bacanya demikian. Ini karena sukun ketemu dengan hamzah wasal pada surat ini pada lafaz Allah, maka ini diganti kasroh ya. Kemudian lafaz jalalah jadi tipis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadditsillahu akbar. Berhenti ya. Kemudian menyambung basmalah dengan awal surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ini wajah yang pertama ya. Wajah yang kedua adalah menyambung akhir surat dengan takbir, kemudian waqaf. Setelah itu baca basmalah, kemudian waqaf, baru kemudian membaca awal surat berikutnya. Ya, dicontohkan di sini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadditsillahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, jadi perbedaannya hanya pada di sini ya. Di apa? Apakah basmalahnya itu disambung langsung dengan awal surat berikutnya atau basmalahnya dipisah. Ya, itu aja. Ini di sini ada dua wajah di mana takbir itu disambung dengan akhir surat pertama, ya. Disambung dengan akhir surat pertama. Dalam hal ini adalah surat Ad-Duha. Baik. Selanjutnya kita lihat ada dua wajah lagi, ya, yang mana takbirnya itu disambung dengan awal surat. Takbir disambung dengan awal surat. Ya. Di sini ada dua wajah. Ya. Pertama adalah mewakafkan akhir surat, ya, wakaf. Kemudian baca takbir disambung dengan basmalah. Kemudian wakaf. Setelah itu membaca awal surat berikutnya. Ya, dicontohkan di sini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, ini wajah yang ketiga ya. Ya, wajah yang ketiga ini. Wajah yang keempat sama kayak tadi, hampir sama ya. Hampir sama dengan yang ketiga tadi itu. Hanya saja nanti takbirnya itu disambung dengan basmalah, disambung sekalian dengan awal surat berikutnya. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Seperti itu aja. Jadi bedanya di ini antara yang ketiga dan empat itu hanya pada ini aja. Kalau ini yang ketiga itu bismillahnya diputus ya. Habis bismillah waqaf, stop ya. Kemudian baru membaca alam nasroh. Namun kalau di sini disambung, ya, hanya itu aja. Baik, ini yang menjadikan takbir itu di awal ya, di awal surat berikutnya. Nah, sekarang ada tiga wajah, ya, yang mana takbir itu di antara dua-duanya, bisa di awal atau di akhir. Ya. Di akhir surat atau di awal surat. Ya. Pertama, sini ada tiga pola. Ini berarti wajah yang keberapa? Kelima ya. Yang kelima adalah menyambung semuanya. Menyambung semuanya tadi itu. Menyambung akhir surat, takbir,
bismillah dengan awal surat berikutnya. Untuk ini diperlukan nafas yang kuat ya, harus persiapan nafas dulu. Harus punya bekal nafas, jangan sampai putus di tengah jalan. Ya, ini paling sulit ini untuk praktek yang nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Ini memang paling sulit ya. Harus pertama harus nafasnya harus kuat, kemudian juga memperhatikan akhir akhir daripada harokat harokat pada akhir surat ya, diperhatikan. Ya. Demikian juga ketika menyambung basmalah dengan awal surat harus diperhatikan harokatnya. Ya. Jadi tidak boleh sembarangan untuk memperhatikan yang nomor 5 ini. Harus benar-benar teliti ya, dan jangan sampai salah ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddithillahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Ya itu ya, itu uh, cara yang kelima. Cara yang keenam ya, cara yang keenam lebih mudah ya, yaitu memutus akhir surat ya, waqaf, kemudian takbir, habis itu waqaf, kemudian basmalah disambung dengan awal surat berikutnya. Ini lebih mudah ya daripada yang tadi itu. Jadi kita contohkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, ini cara yang keenam. Dan cara yang ketujuh adalah cara yang paling gampang, ya, yang paling selamat mungkin ya, yang apa ndak perlu khawatir, yaitu wakaf pada semuanya. Ya, wakaf pada semuanya. Yang paling gampang udah praktekkan ini aja lah yang nomor berapa nih? Nomor 7 ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya, seperti itu ya. Ini yang paling gampang nomor 7 ini. Dan sebetulnya ada cara lain, tapi ini yang dilarang, tidak boleh. Yaitu apa? Yaitu menyambung akhir surat dengan takbir, dengan basmalah, habis itu berhenti. Ya, berhenti dan dia membaca awal surat berikutnya. Ya. Di sini contohkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadditsillahu akbaru bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak. Nah ini tidak boleh ya. Ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, karena dikhawatirkan ya yang mendengarkan menganggap bahwa bismillah itu bagian daripada surat Ad-Duha ya. Seperti itu. Baik, kemudian di sini ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak membaca takbir di antara dua surat ya. Pertama, kita harus memperhatikan harokat akhir ya yang ada pada akhir surat itu apa ya, hurufnya apa, harokat akhirnya ya. Apabila sukun ya maka harus kita baca dengan benar ya. Seperti di sini tadi yang di surat ini kan sukun juga ya, hadits itu kan sukun, ketika dia mau disambung harus harus hati-hati ya. Ini dicontohkan lain di surat Asy-Syarah ya. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di sini kalau mau menyambung basmalah ya maka harus dikasrohkan. Wa ila rabbika farghabillahu akbar. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ya. Demikian juga ketika huruf akhir yang ada pada akhir surat itu tanwin. Seperti di surat Al-Adiyat. Inna rabbahum bihim yauma idil la khabirun, itu kan ya.
Maka di sini ketika disambung dengan takbir, bagaimana cara bacanya? Coba kita lihat aja coba ya, sini ya, coba kita lihat. Surat apa Al-Adiyat ya. Ini terlihat di screen Al-Quran apa usul? Ada Ustaz. Al-Quran ya. Nah ini ya, ini yang kita maksudkan ini. Ini kan tanwin ini ya, la khobirun. Kita akan membaca Al-Bazi, bacaan Al-Bazi. Di sini ada takbir sebelum basmalah. Ini kalau kita sambungkan dengan surat Al-Qari'ah dengan basmalah ya, tanpa takbir, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabirum bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita membaca Al-Bazzi? Ada takbir di situ. Ya. Ada yang bisa bagaimana cara bacanya? Pakai Hmm. nun wikoyah itu ya tadi. Ya, coba perhatikan Abu Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahum bihim Bahumu. yawma. Inna Oh ya, rabbahumu bihimu. Kita baca Ibnu Katsir. ya ya. Inna rabbahum bihim yawma idil la khabirunil Hmm. khabirunillahu akbar ya. Ya, seperti itu. La khabirunillahu akbar. Benar, ya. Inna rabbahumu bihimu yawma idzin la khabirunillahu akbaru bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Seperti itu ya. La khabirunillahu akbar. Ya. Ya, memang yang paling selamat itulah yang apa? Yang tadi itu yang nomor 7 ya. Berhenti pada setiap apa ayat gitulah. Itu paling selamat ya. Tapi kalau nyambung kita juga harus tahu gitu. Ya. Demikian juga kalau seandainya yang akhir surat itu di, diakhiri dengan hadhamir ya, seperti wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, ini juga harus kita perhatikan baik-baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu Allahu akbar. Ya, yarahu Allahu akbar. Ya, seperti itu ya. Demikian dan di sini diterangkan tentang jenis takbir ya. Takbir itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah takbir al-khos. Takbir al-khos maksudnya takbir khusus itu hanya diperuntukkan ketika kita akan menghatamkan Al-Quran ya. Itu kita baca ketika kita mau mulai mendekati khatam. Ya. Yaitu dimulai dari akhir surat Ad-Duha ya. Akhir surat Ad-Duha berdasarkan pendapat yang roji itu dimulai dari akhir surat Ad-Duha. Meskipun ada juga yang mengatakan awal surat Ad-Duha ya. Tapi kita pakai yang roji aja yaitu di akhir surat Ad-Duha ya, di situ mulai takbir ya. Itu namanya takbir khos ya. Dan nanti ada yang namanya takbir am. Takbir am itu takbir umum. Jadi dimulai dari awal surat ya, mulai surat Al-Fatihah ya, dimulai dari situ. Kita baca Al-Qur'an mulai dari surat Al-Fatihah ya, di situ udah. Kecuali satu surat yaitu apa? Yang tidak dimulai dengan takbir, yaitu surat yang tidak ada basmalah. Surat apa? Coba. Ya, surat At-Taubah ya. Di situ tidak ada takbir. Kenapa? Karena takbir itu berkaitan dengan basmalah ya, ada kaitannya dia. Kalau di situ tidak ada basmalah ya tidak ada takbir. Ini takbir am ya. Takbir am itu dibolehkan tapi hanya torik dari torik bukan satibiyah. Itu torik toyibah. Itu ada beberapa kiroat yang membaca takbir am. Makanya jangan heran kalau mungkin suatu ketika kita mendengar ada murotal ya, kok di situ ada bacaan takbir ya, bacaan takbir kok bukan di surat
setiap membaca awal surat ada takbirnya. Nah, ini berarti dia membaca dengan bacaan dari Thorik Thoyibah ya. Al-Bazzi dari Thorik At-Thoyibah. Imam Hafiz juga ada takbirnya, tapi dia bukan dari Thorik Satibiyah. Imam Hafiz juga ada bacaan takbir juga ya, tapi untuk Thorik Satibiyah tidak ada. Nah, di sini di Thorik Satibiyah untuk Ibnu Katsir itu hanya khusus bagi Imam Al-Bazzi saja ya. Adapun Imam Kumbul maka sama seperti Imam Hafiz tidak ada takbir. Baik, dengan demikian telah kita selesaikan kaidah bacaan Ibnu Katsir yang ada pada PDF ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita ketika kita nanti mempraktekkan bacaan Al-Quran di Qiraat Ibnu Katsir ya. Dan di sini apakah sudah ada yang punya PDF Ibnu Ada Katsir, Tad. Mushaf sudah Ada kan? Ya. semuanya sudah punya ya? Udah di-download ya, udah ada yang nge-share di itu kita lihat itu ada di grup itu ya. Udah di-download belum yang di-share oleh Abu Azam? Ada pertanyaan ini Tad, yang tadi Tad. Kenapa ya, silakan. Yang bacaan tadi apa tadi agak telat masuknya. Yang 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 di sini ada note-nya kul falimah. oh itu Falima itu hanya untuk Imam Al-Bazi Al-Bazi aja. ya. Ya, Al-Bazi aja. Itu Al-Bazi ketika wakaf di situ boleh dengan sukun atau boleh dengan menambahkan padanya hak. Ya. Falimah itu Hmm. kalau wakaf ada dua wajah. Kalau Kalau disambung asli nggak bacanya ini? falim. Kalau Oh, disambung sama aja. sama aja. Falim Harus. takutulun. Harus. Ya. Baik, ini yang saya share ini adalah Mushaf Ibnu Katsir ini ya. Ini Mushaf Ibnu Katsir ada beberapa versi sebetulnya ya. Kalau yang versi yang ditampilkan di screen ini adalah benar-benar Mushaf Ibnu Katsir bukan Hafiz ya. Karena yang ada di tulisan sini benar-benar Ibnu Katsir aja ya. Di sini udah ada keterangannya, di sini ada apa silah mim jamak ya, ditandai dengan wawu kecil. Kalau terlihat ini sebentar kita ya tadi surat Al-Baqarah ayat berapa tadi ya? Halaman 14, Dad. 14. Iya, 89 Oh iya atau ya, ya di sini. 88. Nah, nah di sini nih. Ini udah benar-benar ini Mushaf Ibnu Katsir ini ya, bukan Mushaf Hafiz lagi yang sebagaimana yang biasa kita tampilkan. Kita lihat perbedaannya itu ya. Kalau yang Mushaf yang tadi itu kita bacakan ini ya. Ini Mushaf Hafiz ini ya. Ya, ini Mushaf Hafiz. Hmm. Ini Mushaf Hafiz. Di sini masih ada keterangan matnya, kemudian juga mimnya masih disukun ya. Ya kan? Ini yang kadang juga bingung juga ya. Mim masih disukun, ada tasdidnya. Ini adalah Mushaf Hafiz ya, Mushaf Hafiz. Kalau yang ini adalah Mushaf Ibnu Katsir. Ya. Hmm. Ini lebih mudah ya. Kalau ingin membaca bacaan apa Mushaf Ibnu Katsir mungkin pakai ini aja lebih bagus ya. Di sini sudah ada keterangan kalau mim jamak dia ada tanda apa tanda wawu wawu kecil ya berwarna merah. Walamma ja'ahumu kitabum min indillah dan seterusnya. Di sini juga yang ada kata yang berbeda dengan Imam Hafiz diberi tanda merah juga ya.
sekaligus juga bagaimana cara bacanya langsung gitu. Ayunzil, ya. Kemudian jika ada perbedaan antara Imam Al-Bazzi dengan Imam Hafs, maka diberi tanda biru. Diberi tanda biru. Ini artinya untuk Imam Al-Bazzi berbeda dengan Hafs, tapi Kumbul sama dengan Hafs. Sehingga warna biru itu adalah warna untuk Imam Al-Bazzi, bacaan Al-Bazzi. Dan di sampingnya ada keterangannya, ya. Ba ini adalah singkatan dari Al-Bazzi. Kemudian angka 2 di atasnya ba, ini menunjukkan bahwa bacaan ini ada dua wajah. Ya. Bacaan berarti wajah ketika berhenti, ya. Kalau yang pertama falim, ya. Kalau mau wakaf di situ. Ul falim, mensukunkan mim. Wajah yang kedua adalah dengan menambahkan hak. Falimah. Ini hanya untuk Imam Al-Bazzi aja, ya. Adapun Imam Kumbul sama dengan Hafs, ya. Jadi dengan sukun saja. Ya. Kemudian jika memang ada perbedaan dengan Imam Kumbul, kalau tanda merah ini artinya antara Ibnu Katsir, ya, dengan Hafs berbeda. Kalau kita bicarakan kita bilang Ibnu Katsir, berarti Al-Bazzi dan Kumbul masuk, ya. Ini warna merah. Ini menunjukkan Ibnu Katsir berbeda dengan Hafs, ya. Di sini sudah dituliskan langsung bagaimana cara bacaan Ibnu Katsir, ya. Tadhaharun. Kalau bacaan Hafs kan tadhaharun, ya. Kemudian di sini tufaduhum dibacanya tafduhum. Adapun kalau Imam Kumbul yang berbeda, ya, maka diberi tanda hijau. Ini di sini hijau. Ya, di sini. Diberi tanda hijau di sini, ini menunjukkan bahwasannya Imam Kumbul berbeda dengan Hafs maupun Al-Bazzi. Mana bedanya? Ya. Yaitu pada huruf hamzah di sini. Ini Imam Kumbul dia ditasilkan. Ya. In kuntum. Atau dia diibdal. Ya. In kuntum. Sehingga di sini ditulis warna hijau. Sementara Imam Al-Bazzi sama dengan Hafs, ya. Jadi ini sama bacaannya. Sehingga di sini yang karena ini berbeda adalah Imam Kumbul diberi warna hijau. Kebalikannya kalau yang berbeda hanya Al-Bazzi saja, maka diberi warna biru, ya. Baik. Mungkin ini aja dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan bisa menjadikan bekal, ya, sedikit bekal, ya, untuk kita membaca qiraat Ibnu Katsir. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyak.